Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah pertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan dalam berbagai bidang, dalam peribadatan dan kehidupan kemasyarakatan, kehidupan keluarga, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mendapatkan keteladanan yang luar biasa dari pemimpin yang agung, uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Ruhama rahimakumullah. Saya ingin mengawali kultum singkat ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah mungkin ada seseorang yang selama 83 tahun lebih dia terus-menerus beribadah tanpa putus sama sekali? Selama 83 tahun dia sholat terus-menerus tanpa putus. Selama 83 tahun dia baca Quran tanpa putus. Dia zikir, dia wirid, dia istighfar sebagainya. Apakah mungkin ada orang yang semacam itu? Tentu kita akan menjawab tidak ada, tidak mungkin. Karena pada umumnya tidak ada orang yang berusia, tidak banyak orang yang berusia 83 tahun lebih. Dan kalaupun toh ada yang usia 83 tahun, mana mungkin dia mampu secara terus-menerus dia melakukan ibadah tanpa salah sedikit pun. Bapak Ibu sekalian, ternyata secara tidak langsung Allah menyatakan mungkin ada seseorang yang bisa beribadah selama 83 tahun, bahkan nilainya lebih baik dari 83 tahun itu. Dan itu tidak 83 tahun lamanya, hanya satu malam. Satu malam Bapak Ibu sekalian. Malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Allah tegaskan di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahri, dia lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau satu bulan rata-rata kita konversi 30 hari, berarti 30.000 hari. Kalau kita konversi dalam tahun, dia 83 tahun 4 bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kalau kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar, di malam itu kita beribadah secara maksimal dengan penuh keikhlasan, dengan mata-mata mengharapkan ridha Allah, maka nilai ibadah kita lebih baik dari 83 tahun. Kalau kita sholat, nilai sholat kita lebih baik daripada 83 tahun kita sholat tanpa putus. Kalau kita baca Al-Quran, nilai bacaan Quran kita lebih baik dari 83 tahun tanpa putus, zikir, istighfar, dan semuanya semacam itu. Nah pertanyaannya, mengapa Lailatul Qadar itu begitu istimewa? Allah kemudian menjawab, ya, di dalam surat yang secara khusus diberikan nama dengan menggunakan istilah itu,
yakni surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena sesungguhnya di malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini hampir mirip di surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah turunkan ya Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan, Lailatul Mubarakah. Para ahli tafsir menyebut ini adalah Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Keistimewaan Lailatul Qadar karena pada saat itu Allah turunkan Al-Quran. Kata Ibnu Katsir, saya baca tadi tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga At-Tabari. At-Tabari itu seorang mufassir, ahli tafsir. Dia kelahiran Tabaristan di wilayah Iran bagian utara. Nggak tahu apakah tempat kelahiran beliau termasuk yang dibom oleh istri Will sama Amerika, tidak tahu gitu ya. Menurut beliau itu Lailatul Qadar itu kemudian kenapa disimak? Karena di situ turunkan Al-Quran yang pertama kali. Ada 2 tahap menurunkan Al-Quran. Pertama dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Pada dari Lauhul Mahfudz turun Al-Quran secara penuh semuanya. Kemudian ke langit dunia. Dari langit dunia itulah kemudian diturunkan Al-Quran secara bertahap melalui perantara malaikat Jibril. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari diturunkan kepada manusia. Dan kemudian Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia. Seperti dalam surat Al-Baqarah yang sering dikutip oleh para ustadz, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pemandu, sebagai referensi bagi kehidupan manusia. Tetapi seberapa banyak manusia yang menjadikan Quran sebagai petunjuk, itu persoalan yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, keistimewaan Lailatul Qadar, diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia pada malam itu. Kemudian di ayat berikutnya ditegaskan di ayat 2, Inang zalna fil Lailatul Qadar wa ma adraka kama Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Kata Ibnu Abbas, ini adalah pertanyaan yang menegaskan tentang keagungan yang melampaui batas perkiraan manusia. Lailatul Qadar itu memiliki keagungan yang hanya Allah sendiri yang tahu. Disyaratkan dia lebih baik daripada 1000 bulan, tetapi sesungguhnya keagungannya lebih dari itu. Dan itu kemudian dijawab di ayat 3 yang tadi di awal sudah saya kutip. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar, atas izin Allah, para malaikat turun ke langit dunia yang dipimpin oleh Ar-Ruh. Para ahli tafsir menafsir Ar-Ruh itu adalah malaikat Jibril. Turun ke langit dunia untuk menyampaikan rahmat, menyampaikan selamat, membawa maghfirah, membawa ampunan, membawa berkah, membawa kemuliaan bagi manusia-manusia yang beribadah pada malam hari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, betapa sayangnya ketika Allah perintahkan malaikat turun ke langit dunia untuk memberikan keberkahan, menebarkan rahmat, kita tidak sedang menjadi bagian orang-orang yang taqarrub ilallah untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu. Nah, disinilah tadi yang disampaikan Ustadz Ferdi di KM Masjid Ruhama memfasilitasi iktikaf. Ini kita manfaatkan karena memang di situ adalah kemuliaan yang luar biasa. Salamun ya hatta matla'il fajr.
Pada malam itu, malam yang penuh keselamatan, malam yang penuh kesejaran hingga terbitnya fajar. Full satu malam penuh. Dari mulai maghrib kita memasuki matahari tenggelam dan kemudian sampai masuknya fajar. Nah, pertanyaannya kemudian kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Ada keterangan yang sahih dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda bahwa Lailatul Qadar itu supaya kita cari. Kapan mencarinya? Di malam-malam ganjil, di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Hari ini Bapak sekalian, kita berada di 10 hari terakhir. Bagi teman-teman yang puasa tanggal 18, malam ini adalah malam ke-23. Bagi jamaah yang berpuasa tanggal 19, malam ini adalah malam ke-22. Yang terpenting, malam ini adalah malam 10 terakhir. Dan ini memenuhi kriteria Nabi itu. Bagaimana kita mendapatkannya? Nabi memberikan petunjuk. Dengan cara apa? Ihya'ul lail, menghidupkan malam. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Sabda Nabi, man qama lailatul qadar, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan banyak memperbanyak sholat, dengan memperbanyak ibadah, baca Quran, istighfar, dan segala macam amaliyah yang mendekatkan diri kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Saya yakin di antara jamaah yang hadir ini, minimal saya, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Apakah dosa yang kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, itu akan kita bawa sampai ke alam barzah tanpa ada jaminan diampuni. Maka dari itu sekalian, Bapak sekalian, Ramadan hadir sebagai syahrul maghfirah, sebagai bulan yang penuh ampunan, agar kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk diampuni dosa-dosa kita. Jadi yang pertama adalah menghidupkan malam dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat. Man qama lailatul qadar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Di malam Lailatul Qadar ini kita perbanyak baca Quran. Kita evaluasi, sudah berapa banyak Al-Quran yang kita baca, seberapa banyak tilawah kita. Alhamdulillah ada banyak yang sudah khatam Quran, bagus. Alhamdulillah ada yang sudah khatam 25 juz, bagus. Ada juga yang alhamdulillah belum khatam 1 juz. Mari kita khatamkan sekarang 1 juz minimal. Ya, masih ada sisa waktu kita memperbanyak Al-Quran. Sabda Nabi, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'un li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada mereka yang terbiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kita berkesempatan untuk i'tikaf di masjid, itu memang yang utama. Tapi kalau tidak, di rumah pun kita juga bisa menghidupkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita perbanyak baca Al-Quran juga di rumah. Nabi mengatakan, nuru buyutikum bi qiraatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Rumah yang di dalam tidak pernah dibacakan Al-Quran, seperti kuburan yang gelap gulita. Kuburan di kampung, kuburan di kota terang benderang gitu. Bahkan ada dangdutnya juga begitu ya. Di kampung kuburannya gelap gulita bagi penduduk langit. Nah, kita sinari rumah kita. Kalau nggak sempat ke masjid, kita perbanyak ibadah. Sholat juga di rumah kita perbanyak. Kalau tidak sempat ke masjid, kalau ke masjid sempat, alhamdulillah, itu bagus. Dan yang ketiga, yang terakhir, memperbanyak doa. Ibunda Aisyah pernah menyampaikan, ya Rasulullah, kalau tiba malam Lailatul Qadar, sebutan malam Lailatul Qadar itu sebenarnya double, karena Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Kalau datang malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Kata Nabi, hendaklah engkau berdoa dengan doa yang biasa dibacakan
Bilal kita, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau menyukai, mencintai, memberikan maaf itu sesuatu yang dicintai Allah. Fa'fu anni, maka kemudian maafkan aku. Ampuni segala kekhilafanku, ampuni segala dosa-dosaku. Ini jadi menghidupkan malam untuk memperbanyak ibadah dengan memperbanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran, dan kemudian juga memperbanyak berdoa. Saya kira itu Bapak sekalian yang biasa sampaikan, semoga menjadi perenungan bagi kita. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan kalau kita bersungguh-sungguh, kita berniat bersungguh-sungguh untuk mengejar, untuk mencari, untuk mendapatkan. Malam-malam seperti ini di masjid-masjid, saya kira Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman. Di masjid-masjid besar, Masjid Pondok Indah, di Masjid BI, di Istiqlal, Atin, di Masjid Sunda Kelapa, di beberapa tempat saya pernah menghadiri itu. Malam yang penuh sekali, apalagi kalau di malam 27. Karena asumsinya 27 adalah turunnya Lailatul Qadar. Padahal Allah merahasiakan, Rasulullah juga tidak menegaskan kapan itu Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Agar di 10 hari terakhir kita berlomba-lomba untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar. Mohon maaf atas segala khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.